Oke, kita lanjut lagi video selanjutnya. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan atau penginputan JM oleh asisten perawat dan sudah dilakukan juga anamnesa. Sekarang tugas dokter. Oke, kita kembali lagi ke alurnya lagi. Nah, ini alurnya tadi sudah dilakukan oleh perawat atau asisten poli. Sudah melakukan input anamnesa, kemudian GM, tindakan. Nah, sekarang kita lanjut ke dokter input, swab atau diagnosa. Kembali ke studi kasus. Nah, ini sudah dilakukan asisten perawat, kemudian sekarang yang dilakukan oleh dokter poli. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang swab itu apa ya. Bukan menjelaskan sih, memberikan gambaran. Nah, ini mungkin dia. Ini saya ambil di SNARS with ID. Oke, kita lanjut. Ini subjek. Nah, ini subjek adalah contohnya seperti ini. Sesak napas sejak 3 jam yang lalu. Itu kayak apa ya? Keluhan pasien. Kemudian objek. Objek itu kayak pemeriksaan fisik. Ini pemeriksaan fisik. Contohnya keadaan umum, gelisah, tensinya apa. Nah, itu seperti objektif. Nah, asesmen kesimpulan dalam bentuk suatu diagnosa kerja. Nah, ini bisa ditulis dengan WD. Nah, itu DD atau ALO. Nah, kemudian plan, tulis rencana diagnosa atau tindakan selanjutnya, seperti rencana diagnostik, foto toraks atau periksa radiologi. Oke, ini sudah. Nanti buka-buka aja kalau belum paham itu swab itu apa. Kemudian kita lanjut ke aplikasinya. Nah, dokter sama tugas dokter membuka menu rawat jalan, kemudian pilih pasien yang telah diinput. Di sini kita klik kode dokternya, tekan spasi untuk membuka menu pemeriksaan. Nah, ini di bawah di sini sudah ada inputan yang sudah diisi oleh asisten perawatnya. Nah, ini yang diisi tadi oleh perawat. Nah, di sini kan subjeknya objek, asesmen, plan, instruksi itu belum ada. Jadi kita isi sebagai dokter, kita tinggal klik ini aja. Tugas dokter yaitu tinggal klik nama pasiennya, kemudian edit subjeknya apa. Tadi misalnya apa tadi ya? Demam tinggi, pusing, kemudian objeknya mata merah, kemudian asesmennya apa gitu. Jadi asesmennya diisi apa aja misalnya. Nah, ini kemudian plannya perlu pemeriksaan lab gitu. Instruksinya bisa diisi apa aja, diisi sesuaikan. Kemudian kalau sudah ini diisi juga kalau ada. Oke, dokter sudah melakukan swab. Kemudian klik ganti. Untuk menyimpan dokter tinggal klik ganti. Nah, ini sudah tersimpan. Artinya tadi kita mengedit data inputan dari asisten poli. Oke, untuk pengisian swabnya sudah selesai dilakukan oleh dokter. Kita lanjut. Tadi di sini swab kemudian diagnosa. Nah, diagnosa kita masuk lagi di aplikasinya. Untuk diagnosa sama, kita klik kode dokternya lagi, tekan spasi untuk membuka. Di tab di sini ada tab diagnosa. Kita cari misalnya diagnosanya apa. Nah, misalnya ini kita centang, kemudian klik simpan. Nah, kalau ada prosedurnya diisi juga, kalau nggak ada nggak usah diisi. Kemudian di sini ada tab data diagnosa. Nah, ini diagnosa yang sudah kita input. Oke, selanjutnya diagnosa sudah diisi oleh dokter. Kemudian untuk catatan dokter, ini juga penting kalau dokter mau kasih catatan juga bisa, misalnya kontrol balik tanggal 12 bulan Desember
Nah, seperti itu misalnya. Kemudian klik simpan. Nah, ini untuk catatan dokternya. Nanti kelihatan di riwayatnya. Nah, untuk mencek riwayat pasien, tinggal klik ini, arah panah 2 sebelah kiri. Di sini ada riwayat pasien. Nah, ini riwayat yang telah diinput dokternya. Nah, ini dokter yang kemarin sudah tanggal kunjungannya, kemudian riwayat swabnya juga kelihatan di sini. Nah, ini dia. Kemudian riwayat perawatan juga ada di sini. Tadi kita isi catatan dokter. Catatan dokter itu juga ada. Nah, ini sudah banyak sih yang diisi oleh riwayat-riwayatnya. Oke, selesai. Nah, tugas dokter sudah selesai untuk melakukan swab, diagnosa, ya, memberikan catatan dokter. Sudah catatan dokter. Nah, di sini selanjutnya itu kita cek lagi studi kasusnya. Nah, di sini kan ada resep obat. Di sebelah sini ada tindakan yang dilakukan harus menginput resep obat. Nah, di Simerkansa sebenarnya sudah ada resep elektronik di resep elektronik. Jadi tinggal klik kode dokternya, tinggal pilih arah panah 2, kemudian input resepnya. Nah, ini kalau kita menggunakan resep digital. Kalau dokternya mau mengisi resep elektronik di Simeras Kansanya. Nah, seperti ini. Jadi tinggal pilih aja misalnya obatnya apa, kemudian totalnya diisi. Kemudian di sini juga ada aturan pakai, kolom aturan pakai. Kalau mau dipakai bisa tekan arah kanan di tombol keyboard, kemudian pilih ini aturan pakainya, atau bisa langsung ketik juga bisa, 3x1. Nah, kalau sudah selesai kita klik simpan. Nah, oke, ini sudah langsung masuk ke bagian apotik atau farmasi. Ini kalau kita menggunakan resep elektronik. Karena sementara masih pengenalan, dokter menggunakan resep manual. Jadi farmasi yang melakukan inputan resep dokter. Jadi farmasi tinggal memvalidasi resep yang diresepkan oleh dokternya. Kemudian klik simpan. Nah, oke, sudah. Kalau mau cetak lembar daftar obatnya, tinggal klik kanan, lembar pemberian obat 1. Nah, ini dia. Oke, di sini kalau kita menggunakan resep elektronik. Bagaimana kalau masih menggunakan manual? Ya, kalau manual berarti petugas yang menginput resep elektroniknya dilakukan oleh petugas farmasi. Kenapa kita harus menggunakan resep elektronik? Karena itu kemarin ada akreditasi BPJS atau untuk menghitung lama pelayanan lama pelayanan apotik. Hanya apotik sih sebenarnya, lab dan radiologi, poli semuanya dihitung lama pelayanannya. Oke, terima kasih. Mungkin dari sini dokternya sudah selesai tugasnya. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.